Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Noval Abian dari kelas 9A. Di sini saya dan teman-teman saya, yaitu Wilda Rifandi, Muhammad Zamzam, dan Muhammad Ardiansyah, akan mempresentasikan materi mengenai nilai-nilai Islam dan kearifan lokal dari berbagai suku di Indonesia. Berikut adalah daftar isi video yang akan kami sampaikan. Yang pertama ada implementasi nilai-nilai Islam di masyarakat. Yang kedua ada kearifan lokal dari berbagai suku di Indonesia, yaitu ada A. Kearifan lokal di Jawa, B. Kearifan lokal di Madura, C. Kearifan lokal di Sunda, D. Kearifan lokal di Melayu, E. Kearifan lokal di Bugis, dan F. Kearifan lokal di Minang. Dan ketiga, kesimpulan. Satu, implementasi nilai-nilai Islam di masyarakat. Berbagai macam perwujudan nilai-nilai Islam dalam masyarakat di Indonesia mengalami proses sejarah yang panjang. Usaha membumikan nilai-nilai Islam jejaknya masih tampak jelas sampai saat ini. Implementasi nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari, misalnya penggunaan nama-nama hari dalam penanggalan, yaitu Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Nama-nama orang seperti Ahmad, Muhammad, Abdullah, Abdurrahman, dan lain-lain. Pemakaian perhitungan bulan-bulan hijrah untuk kegiatan ibadah keagamaan dan lain-lain. Penggunaan kosakata bahasa Arab seperti syukur, selamat, salam, kurban, kawan, karib, dan lainnya dalam bahasa pergaulan sehari-hari. Bahkan idiom-idiom Arab itu pun sampai memberikan kontribusi pada lembaga formal kenegaraan seperti Dewan Permusyawaratan Rakyat, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Mahkamah Konstitusi, dan lain-lain. Begitu pula penyerapan kosakata bahasa Arab ke bahasa baku atau formal seperti rakyat, masyarakat, wilayah, dan seterusnya. A. Kearifan lokal di Jawa. 1. Tahlilan. Istilah tahlilan berasal dari kata bahasa Arab, yaitu dari kata halala. Artinya membaca kalimat La ilaha illallah yang mengandung makna sebuah pernyataan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Kalimat tahlil dan rangkaian bacaan dalam tahlil tidak lain hanyalah mengesankan dan mengingat Allah serta takorub ilah, yaitu upaya untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah. Adapun budaya tahlil mempunyai pemahaman bahwa rangkaian kalimat dari bacaan tawasul, bacaan yang diambil dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis sampai doa yang dibaca sendiri maupun dipimpin oleh imam dan diikuti oleh beberapa orang. 2. Pengajian. Kegiatan pengajian adalah menyampaikan materi-materi keagamaan kepada orang lain dan juga mempunyai makna dakwah, yaitu menyeru orang lain untuk meninggalkan perkara dilarang oleh Allah dan melaksanakan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah untuk mendapatkan ridhonya. Orang yang menyampaikan materi-materi keagamaan di acara pengajian biasa disebut mubalik, ustadz, atau da'i, yaitu orang yang menyeru mengajak kepada orang lain ke jalan Allah. Ragam dan jenis pengajian sangat variatif. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor lain, antara lain tempat, waktu, metode, peristiwa, peserta atau pengunjung, dan penyelenggara. Dari situ muncul macam-macam istilah pengajian seperti pengajian Ahad Pon, Jumat Wage, Ahad Pagi, Malam Jumat, pengajian umum, pengajian akbar, pengajian padang bulan, pengajian haji, pengajian pengantin, pengajian bapak-bapak, pengajian ibu-ibu, bandongan, sorogan, dan sebagainya. 3. Peringatan Hari Besar Islam. Kegiatan yang biasa disingkat PHBI ini adalah suatu acara untuk memperingati peristiwa-peristiwa besar dan penting yang terjadi dalam sejarah Islam, seperti kelahiran Nabi Muhammad SAW, Isra Mi'raj, hijrah Rasulullah dari Mekah ke Madinah, nuzulul Quran, Idul Fitri, dan Idul Adha. Perayaan hari-hari besar tersebut ditandai dengan kegiatan ibadah seperti ceramah agama, puasa, membaca sholawat, maupun sholat. 4. Sekaten. Kegiatan ini merupakan upacara untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Maulud di lingkungan Keraton Yogyakarta. Selain pada momen Maulud, upacara sekaten diselenggarakan pula pada bulan besar Zulhijjah. Dalam perayaan ini, gamelan sekaten diarak dari keraton ke halaman Masjid Agung Yogyakarta dan dibunyikan siang malam sejak seminggu sebelum tanggal 12 Rabiul Awal. Maulud. Acara ini merupakan puncak peringatan Maulud. Pada malam tanggal 11 Rabiul Awal, Sultan beserta pembesar Keraton Yogyakarta hadir di Masjid Agung.
Acara dilanjutkan dengan pembacaan riwayat Nabi Muhammad SAW dan ceramah agama. 6. Takbir. Kegiatan ini dilakukan pada malam 1 Syawal dengan mengucapkan takbir bersama-sama di masjid. Tidak jarang kegiatan dilakukan berkeliling kampung atau melintasi jalan raya sebagai syiar dakwah. 7. Likuran. Budaya ini diselenggarakan setiap malam tanggal 21 Ramadan. Kearifan lokal tersebut masih berjalan dengan baik di lingkungan Keraton Surakarta dan Yogyakarta. Selikuran berasal dari kata selikur yang berarti 21. Perayaan tersebut diselenggarakan dalam rangka menyambut datangnya malam Lailatul Qadar yang menurut ajaran Islam diyakini terjadi pada sepertiga terakhir bulan Ramadan. 8. Megengan. Upacara ini diadakan untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Kegiatan utamanya adalah menabuh beduk yang ada di masjid sebagai tanda bahwa besok sudah memasuki bulan Ramadan dan semua umat Islam wajib melaksanakan puasa. Upacara tersebut masih terpelihara dengan baik di daerah Kudus dan Semarang. 9. Suranan. Dalam penanggalan Jawa, bulan Muharram disebut Suro. Pada bulan tersebut, masyarakat biasa berziarah ke makam para wali. Selain itu, mereka membagikan makanan khas berupa bubur suro yang melambangkan tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 10. Nyadran. Nyadran adalah sebutan masyarakat Jawa untuk ziarah kubur. Kegiatan ini bertujuan untuk menghormati orang tua atau leluhur mereka dengan melakukan ziarah dan mendoakan arwah mereka. Di daerah lain, nyadran dilakukan sebagai bersih makam para leluhur dan sedulur atau saudara. Kemudian bersih desa yang dilakukan dari pagi sampai menjelang waktu zuhur. 11. Lebaran Ketupat. Kegiatan ini disebut juga dengan Bagda Kupat yang dilaksanakan seminggu setelah pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri. Ketupat adalah jenis makanan yang dibuat dari beras dengan janur, daun kelapa yang masih muda, dan dibentuk seperti belah ketupat. B. Kearifan lokal di Madura. 1. Sholawat. Di Madura, budaya sholawatan dilaksanakan dengan cara yang berbeda. Jika pada umumnya dilaksanakan di masjid, kegiatan sholawatan masyarakat Madura ini diselenggarakan di rumah-rumah secara bergantian. 2. Rokatase. Kearifan lokal ini dilakukan untuk mensyukuri karunia serta nikmat yang diberikan oleh Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus agar diberikan keselamatan dalam kerja dan kelancaran rezeki. Kegiatan tersebut biasanya dimulai dengan acara pembacaan istighosah dan tahlil bersama oleh masyarakat yang dipimpin oleh pemuka agama setempat. Setelah itu, masyarakat melepaskan sesaji ke laut sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Adapun isi dari sesaji itu meliputi ketan-ketan yang berwarna-warni, tumpeng, ikan-ikan, dan sebagainya. Budaya tersebut disebut rokatase oleh penduduk setempat. 3. Rokat. Di Madura, rokat dilakukan dengan maksud jika dalam suatu keluarga hanya ada satu orang laki-laki dari 5 bersaudara atau pandapalema, maka harus diadakan acara rokat. Acara ini biasanya dilaksanakan dengan mengundang topeng atau nangge topeng yang diiringi dengan alunan musik gamelan Madura sembari dibacakan macapat atau mamaca. 4. Maulidin. Kegiatan ini dilakukan menyambut Maulid Nabi Muhammad SAW sebagai salah satu bentuk pengejawantahan rasa cinta umat Islam kepada Rasulnya. Perayaan Maulid dilakukan dengan membaca berjanji dibai atau burdah al-burdah. Dalam hal ini, berjanji dai dibai adalah karya tulis seni sastra yang isinya bertutur tentang remaja, muda hingga diangkat menjadi Rasul. Karya itu juga mengisahkan sifat mulia yang dimiliki Rasulullah SAW serta berbagai peristiwa untuk menjadikan teladan bagi umat manusia. Adapun al-burdah adalah kumpulan syair-syair pujian kepada Rasulullah SAW yang disusun oleh Al-Bursi. C. Kearifan lokal di Sunda. 1. Upacara Tingkeban. Upacara ini diselenggarakan pada saat seorang ibu hamil dan usia kandungannya mencapai 7 bulan. Hal itu dilaksanakan agar bayi yang di dalam kandungannya serta ibu yang melahirkannya selamat. Tingkeban berasal dari kata tingkeb yang artinya tutup. Maksudnya, si ibu yang sedang mengandung 7 bulan tidak boleh bercampur dengan suaminya sampai 40 hari sesudah persalinan dan jangan bekerja terlalu berat. 2. Reuneuh mundingeun. Upacara ini dilaksanakan apabila perempuan mengandung lebih dari 9 bulan atau bahkan ada yang sampai 12 bulan, tapi belum melahirkan juga.
Perempuan yang hamil seperti itu disebut reuneuh mundingeun, yakni seperti munding atau kerbau yang bunting. Upacara ini diselenggarakan agar perempuan yang hamil tua itu segera melahirkan, jangan sampai seperti kerbau, serta agar terhindar dari suatu yang membahayakan. 3. Tembuni. Tembuni atau plasenta dipandang sebagai saudara bayi sehingga tidak boleh dibuang sembarangan, yakni harus diadakan upacara waktu menguburnya atau menghanyutkannya ke sungai. Bersamaan dengan bayi dilahirkan, tembuni plasenta yang keluar biasanya dirawat dan dibersihkan lalu dimasukkan ke pendil. Dicampuri bumbu-bumbu seperti garam, asam, dan gula merah, lalu ditutup memakai kain putih yang telah diberi udara melalui bambu kecil atau sering disebut elekan. Pendil diemban dengan kain panjang dan dipayungi, biasanya oleh seorang paraji untuk dikuburkan di halaman atau area di sekitar rumah. Ada juga yang dihanyutkan ke sungai secara adat. Upacara penguburan tembuni disertai pembacaan doa selamat dan menyampaikan hadiah atau tawasul kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan ahli kubur. Di dekat kuburan tembuni dinyalakan cempor atau pelita sampai tali pusar bayi lepas dari perutnya. Upacara pemeliharaan tembuni dimaksudkan agar bayi itu selamat dan kelak menjadi orang yang bahagia. 4. Gusaran. Budaya gusaran adalah meratakan gigi anak perempuan dengan alat khusus. Maksud upacara ini adalah agar gigi anak perempuan rata sehingga tampak bertambah cantik. Upacara gusaran dilaksanakan apabila anak perempuan sudah berusia 7 tahun. Jalannya upacara, anak perempuan setelah dirias duduk di antara para undangan. Selanjutnya dibacakan doa dan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian indung berang melaksanakan gusaran terhadap anak perempuan itu. Setelah selesai, si perempuan dibawa ke tangga rumah untuk disawer. Dinasehati melalui syair lagu. Usai disawer, acara dilanjutkan dengan makan-makan. Biasanya dalam upacara gusaran juga dilakukan tindikan, yaitu melubangi daun telinga untuk memasang anting-anting agar kelihatan lebih cantik lagi. 5. Sunatan atau hitanan. Kegiatan ini dilakukan dengan maksud agar alat vital anak dibersihkan dari najis. Anak yang telah menjalani upacara sunatan dianggap telah melaksanakan salah satu syarat utama sebagai seorang muslim. Upacara sunatan anak perempuan diselenggarakan pada waktu masih kecil atau bayi, supaya tidak malu. Adapun bagi anak laki-laki, upacara sunatan lainnya diselenggarakan jika sudah menginjak usia 6 tahun. Dalam upacara sunatan, selain para jisunat, diundang juga para tetangga, handal, tolan, serta kerabat. 6. Cucuruk. Kearifan lokal ini biasanya dilakukan oleh kaum ibu yang memasak makanan yang berbagai-bagai. Setelah itu makanan dikumpulkan di masjid terdekat untuk dibagikan dan dimakan bersama. Namun demikian, cucuruk tidak selalu dilakukan dengan cara seperti itu. Orang-orang yang makan bersama dengan niat menyambut datangnya bulan Ramadan juga sudah dapat dikatakan sebagai cucuruk. Niat menyambut Ramadan juga harus selalu diingat dalam cucuruk. Sebab jika hal itu dilupakan, biasanya mereka akan makan sebanyak-banyaknya dan lupa dengan niat awal. Cucuruk dilakukan untuk menjalin silaturahmi dan saling memaafkan antar sesama manusia. Selain itu, cucuruk juga merupakan bentuk rasa syukur terhadap rezeki yang telah diberikan Tuhan. D. Kearifan lokal di Melayu. 1. Petang megang. Budaya masyarakat Melayu ini dilaksanakan di Sungai Siak. Hal ini mengacu pada leluhur suku Melayu di Pekanbaru yang memang berasal dari Siak. Kearifan lokal ini diawali dengan ziarah ke berbagai makam pemuka agama dan tokoh-tokoh penting Riau. Ziarah dilakukan setelah sholat zuhur, lalu dilanjutkan dengan kegiatan utama ziarah ke makam Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Shah yang juga dikenal dengan nama marhum Pekan. Beliau merupakan Sultan kelima Kerajaan Siak Sri Indrapura, yaitu dari 1780 hingga 1782, dan juga pendiri kota Pekanbaru. 2. Balimau Kasai. Upacara tradisional ini khusus diadakan untuk menyambut bulan suci Ramadan. Acara ini biasanya dilaksanakan 1 hari menjelang masuknya bulan puasa. Selain sebagai ungkapan rasa syukur dan kegembiraan memasuki bulan Ramadan, upacara ini juga merupakan simbol penyucian dan pembersihan diri. Balimau sendiri bermakna mandi dengan menggunakan air yang dicampur jeruk yang oleh masyarakat setempat disebut limau.
Jeruk yang biasa digunakan adalah jeruk purut, jeruk nipis, dan jeruk kapas. Adapun kasai adalah wangian yang dipakai saat keramas. Bagi masyarakat Kampar, pengharum rambut ini dipercayai dapat mengusir segala macam rasa dengki yang ada di dalam kepala sebelum memasuki bulan puasa. 3. Tahlil jamak atau kenduri ruah. Tahlil jamak ini berupa zikir serta berdoa untuk para arwah, orang tua, atau sesama muslim. Selain doa, dilaksanakan juga kenduri dengan sajian menu yang bersumber dari sumbangan sukarela warga. Kegiatan tersebut disatukan sejak berdirinya Masjid Penyengat. Bahkan sampai saat ini, kenduri ruah masih dilakukan secara berjamaah di masjid tersebut. Warga Pulau Penyengat, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau mempunyai tradisi khas menyambut datangnya bulan puasa. Berjanji. Budaya Melayu ini masih berlangsung hingga kini. Bahkan pelaksanaannya terus mengalami perkembangan dengan berbagai inovasi yang ada. Sebagai contoh, penggunaan alat musik modern untuk mengiringi lantunan berjanji dan sholawat. Berjanji menghubungkan praktik budaya Islam masa kini dengan di masa lalu. Selain itu, melalui berjanji, masyarakat Melayu Islam dapat mengambil pelajaran dari kehidupan Nabi Muhammad SAW. Kearifan lokal di Bugis. 1. Upacara Ammateang. Budaya ini dalam adat Bugis merupakan upacara yang dilaksanakan masyarakat Bugis saat seorang di dalam suatu kampung meninggal dunia. Keluarga kerabat ataupun kerabat jauh serta masyarakat sekitar lingkungan rumah orang yang meninggal itu berbondong-bondong menjenguknya. Pelayat yang hadir biasanya membawa sideka, sumbangan kepada keluarga yang ditinggalkan, berupa barang seperti sarung atau kebutuhan untuk mengurus mayat. Selain itu, ada juga membawa pasolo, amplop yang berisi uang tanda turut berduka cita. Mayat belum mulai diurus seperti dimandikan dan seterusnya, sebelum semua anggota keluarga terdekatnya hadir. Baru setelahnya semua kerabat terdekatnya hadir, mayat mulai dimandikan, di mana umumnya dilakukan oleh orang-orang yang tertentu. Memang biasanya memandikan mayat atau oleh anggota keluarga sendiri. 2. Mabarasanji atau Barzanji atau Barzanji, yaitu budaya masyarakat Bugis yang mengandung estetika tinggi dan kesakralan, serta dibagi-bagi dalam banyak jenis, seperti Barzanji Bugis Adapak Bukana, Barzanji Bugis Ritampuna Nabita, Barzanji Bugis Ajajingena, dan lain-lain. Kearifan lokal di Minang. 1. Sholawat Dulang. Sholawat Dulang adalah cerita memuji kehidupan Nabi Muhammad SAW atau yang berhubungan dengan persoalan agama Islam, diiringi irama bunyi ketukan jari pada diulang atau piring logam besar. Pertunjukan sholawat dulang biasanya dilakukan dalam rangka memperingati hari-hari besar agama Islam. 2. Makan bajamba atau makan barapak. Budaya makan ini dilakukan oleh masyarakat Minangkabau dengan cara duduk bersama-sama di dalam suatu ruangan atau tempat yang telah ditentukan. Kearifan lokal ini pada umumnya dilangsungkan di hari-hari besar agama Islam dan dalam berbagai upacara adat, pesta adat, dan pertemuan penting lainnya. Mandi Balimau. Budaya ini dimaksudkan untuk membersihkan hati dan tubuh manusia dalam rangka mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah puasa. Masyarakat tradisional Minangkabau pada zaman dahulu mengaplikasikan wujud dari kebersihan hati dan jiwa dengan cara mengguyur seluruh tubuh anggota tubuh atau keramas disertai ritual mandi yang memberikan kenyamanan lahir dan kesiapan batin ketika melaksanakan ibadah puasa. Kesimpulan, kearifan lokal Islam di Indonesia sebenarnya masih banyak lagi. Namun, alangkah baiknya kita melestarikan kearifan lokal yang ada di daerah kita masing-masing. Oleh karena itu, ayo mulai dari sekarang melestarikan kearifan lokal yang ada di daerah kita agar nantinya cucu-cucu kita masih bisa melihat secara langsung kearifan lokal tersebut. Terima kasih telah menonton. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.